Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang solih dan solihah, berjumpa lagi dengan Bu Cucut. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Masih dengan materi yang sama seperti minggu lalu, kita akan melanjutkan tentang bab surat Al-Fatihah. Oke anak-anak, di minggu lalu kita sudah mengenal surat Al-Fatihah ya. Kemudian kita juga sudah membahas apa saja keistimewaan surat Al-Fatihah itu. Pada masih ingat semua? Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang arti mufradat perkata dari surat Al-Fatihah dan terjemahan surat Al-Fatihah. Oke, sudah siap anak-anak? Arti mufradat perkata dari surat Al-Fatihah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan. Al-Alamin, seluruh alam. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maliki, pemilik. Yaumiddin, hari pembalasan. Iyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyaka, dan hanya kepada Engkaulah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami. Syirata, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, telah Engkau beri nikmat. Alaihim, kepada mereka. Ghairi, bukan. Al-Maqdubi, mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian bacaan dan terjemah dari surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat yang keenam, Ihdinas syiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat yang ketujuh, Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka,
bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jadi anak-anak, dari terjemah surat Al-Fatihah yang sudah kita pelajari tadi, jadi sebenarnya apa sih makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu? Oke, sekarang kita bahas kandungan surat Al-Fatihah. Oke, kandungan surat Al-Fatihah ayat pertama jelas ya. Di situ ada apa? Ada bacaan basmalah yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, termasuk bacaan apa? Bacaan hamdalah ya. Jadi ayat yang kedua surat Al-Fatihah itu adalah bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi ayat yang kedua ini itu mengajarkan kepada kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketiga itu terdapat dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian pada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya tadi yang menguasai di hari pembalasan. Jadi di ayat yang keempat ini menyatakan bahwasannya Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat pada hari kiamat. Kemudian pada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi yang artinya dan kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, jadi pada ayat yang kelima ini adalah ayat yang besar dan penting. Nah, dalam ayat ini itu berisi bahwasannya manusia itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta perlindungan kepadanya. Kemudian ayat yang keenam, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tadi yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu maksudnya adalah pada ayat yang keenam ini dijelaskan bahwasannya ketika berdoa, setiap muslim hendaknya memohon kepada Allah jalan yang lurus. Nah, kemudian anak-anak, pada ayat yang ketujuh atau ayat yang terakhir, di situ disebutkan oleh Allah golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka, yaitu ialah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Nah, oke anak-anak, itu tadi adalah makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sudah paham semua ya? Nah, nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Guru. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.